Latsar 36, Jaya Jaya Jaya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jun Amalia Zomi. Jabatan saya analis rehabilitasi masalah sosial. Unit kerja saya Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Tidung. Berikut adalah pemaparan tentang tugas slide analisis isu kontemporer. Daftar isu kontemporer sesuai tupoksi. Identifikasi beberapa masalah sesuai tupoksi kerja. Pertama, pelayanan rekomendasi BPJS penerima bantuan iuran atau PBI bagi masyarakat Kabupaten Tanah Tidung. Identifikasi masalah dalam kaitannya dengan tupoksi pekerjaan saya adalah memberikan layanan perlindungan, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial. Adapun masalah yang timbul adalah banyaknya masyarakat yang meminta perpindahan status BPJS dari BPJS Mandiri ke BPJS PBI. Alasan yang dikemukakan masyarakat mengapa mereka berpindah dari BPJS Mandiri ke BPJS PBI adalah karena iuran BPJS Mandiri cukup dianggap memberatkan. Kedua, pelayanan rekomendasi rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan nafsa di bawah umur di Kabupaten Tanah Tidung. Identifikasi masalah dalam kaitannya dengan tupoksi pekerjaan saya adalah memberikan layanan perlindungan jaminan sosial dan rehabilitasi sosial. Adapun masalah yang timbul adalah tidak adanya layanan rekomendasi bagi keluarga yang ingin mendapatkan fasilitas rehabilitasi untuk anak mereka yang menjadi korban penyalahgunaan nafsa. Slide berikutnya, analisis isu dengan metode APKL. Metode APKL adalah A. Aktual, artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat. P. Problematika, artinya memiliki dimensi masalah yang kompleks. K. Kehalayakan, artinya menyangkut hajat hidup orang banyak. L. Layak, artinya masuk akal dan realistis, serta relevan untuk dicarikan solusinya. Pertama, untuk masalah pelayanan rekomendasi BPJS bagi masyarakat Kabupaten Tanah Tidung, aktual ada, problematik tidak ada, kehalayakan ada, kelayakan ada, kesimpulannya tidak. Pelayanan rekomendasi rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan nafsa di bawah umur di Kabupaten Tanah Tidung, aktualnya ada, problematiknya ada, kehalayakannya ada, kelayakannya ada, kesimpulannya ya. Isu yang terpilih sesuai dengan APKL di slide sebelumnya adalah pelayanan rekomendasi rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan nafsa di bawah umur di Kabupaten Tanah Tidung. Di dalam tupoksi saya sebagai analis rehabilitasi masalah sosial, selain rehabilitasi lansia, disabilitas, dan pelayanan jaminan sosial, memberikan rekomendasi bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan nafsa juga menjadi salah satu tugas saya sebagai analis rehabilitasi masalah sosial sesuai unit kerja saya di Dinsos PMD KTT. Namun pada faktanya, tidak adanya layanan rekomendasi bagi keluarga yang ingin mendapatkan fasilitas rehabilitasi untuk anak mereka yang menjadi korban penyalahgunaan nafsa, sehingga diperlukan analisa lebih lanjut agar mendapatkan solusi untuk permasalahan ini. Fishbone Analysis. Sebelum masalah ditemukan, kita mencari penyebab mengapa masalah itu terjadi. Menurut Fishbone Analysis dan sesuai dengan masalah yang saya angkat, pertama adalah skill. Skill itu kurangnya SDM di dinas sosial. Surrounding, kurangnya edukasi kepada keluarga tentang pentingnya rehab nafsa. Kemudian yang sistem, kurangnya koordinasi antara dinas sosial dan IPWL. Metode, kurangnya sosialisasi dinas sosial terkait rekomendasi rehabilitasi nafsa.
Akhirnya dari keempat unsur berikut ditemukanlah masalah tidak tersedianya layanan rekomendasi rehabilitasi nafsa. Slide berikutnya. Alternatif SWOT. Alternatif SWOT yaitu S, strength atau kekuatan. Dalam kasus ini adalah pemberian sosialisasi tentang pentingnya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan nafsa di bawah umur. Dengan pemberian sosialisasi diharapkan masyarakat mengetahui pentingnya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan nafsa. W, weakness atau kelemahan. Kelemahan dalam kasus yang saya ambil berikut adalah pertama, kurangnya SDM Dinas Sosial selaku jembatan bagi korban nafsa untuk mendapatkan rehabilitasi. Yang kedua, kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial dan IPWL. Yang ketiga, kurangnya edukasi kepada keluarga tentang pentingnya rehab nafsa. O, opportunities atau peluang. Pertama, output dari rehabilitasi nafsa menghasilkan anak-anak yang lebih sehat dan terhindar dari penyalahgunaan nafsa. Yang kedua, terlaksananya tupoksi Dinas Sosial selaku perpanjangan tangan pemerintah dalam penanganan korban nafsa. T, threat atau tantangan. Kurangnya edukasi tentang rehabilitasi penyalahgunaan nafsa. Yang kedua, biaya rehabilitasi nafsa yang menjadi kendala bagi keluarga korban nafsa. Slide berikutnya. Rekomendasi strategi penyelesaian masalah. Akar masalah, pertama, kurangnya edukasi kepada keluarga tentang pentingnya rehabilitasi nafsa. Penyelesaiannya adalah pemberian edukasi dengan cara sosialisasi kepada masyarakat tentang rehabilitasi nafsa. Akar masalah yang kedua, kurangnya sosialisasi Dinas Sosial terkait rekomendasi rehabilitasi nafsa. Penyelesaiannya diselenggarakan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan IPWL tentang tata cara rekomendasi rehabilitasi nafsa oleh Dinas Sosial. Akar masalah yang ketiga adalah kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial dan IPWL. Penyelesaiannya menjalin kerjasama antara IPWL dan Dinas Sosial terkait rehabilitasi nafsa. Yang keempat, akar masalah keempat adalah kurangnya sumber daya manusia. Penyelesaiannya penambahan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang rehabilitasi nafsa. Sikap yang perlu dibangun ASN atau PNS. Pertama adalah pengembangan diri dengan menambah wawasan mengenai rehabilitasi korban nafsa. Akhirnya, untuk berikutnya, menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan institusi penerima wajib lapor atau IPWL. IPWL dalam hal ini adalah Panti Rehab Nafsa untuk anak di bawah umur. Yang ketiga, pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang rehabilitasi penyalahgunaan nafsa. Demikianlah pemaparan slide saya tentang isu kontemporer sesuai tupoksi pekerjaan saya. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.